Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah Fatah Utama, NIM 61018052. Rombel PJKEB. Ya, di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah psikologi olahraga tentang sifat sikap terhadap olahraga. Ya, selanjutnya kita bisa lihat di layar yaitu sifat sikap terhadap olahraga. Yang pertama, pendekatan fungsional, yaitu melihat mengapa kita memiliki sikap dan bagaimana mengadopsi sikap tertentu. Nah, dalam pendekatan fungsional, sikap dibutuhkan untuk fungsi adaptif, fungsi pengaruhan dan fungsi pertahanan ego. Yang kedua yaitu pendekatan struktural, itu melihat pada faktor-faktor berbeda yang membentuk sikap. Di sini yang dimaksud fungsi adaptif yaitu dari sikap melibatkan kegunaan dari sikap tertentu dalam membantu kita mencapai tujuan kita. Misal, salah satu cara di mana sebagai orang muda kita mungkin masuk dengan kerumunan yang diinginkan adalah dengan membagikan minat mereka pada olahraga secara umum atau pada olahraga tertentu. Jadi kita harus semangat dan olahraga harus bisa mencapai tujuan yang tertentu. Ya, kita lanjut slide berikutnya yaitu pendekatan struktural, melihat berbagai komponen yang membentuk sikap. Ada 3 aspek sikap, yaitu dimensi kognitif dari sikap berkaitan dengan keyakinan kita. Yang kedua, dimensi sikap afektif menyangkut perasaan kita atau bisa disebut istilah afektif berarti emosional. Yang ketiga, yang terakhir, dimensi perilaku dan dari sikap menyangkut tindakan kita. Selanjutnya, cara mengukur sikap, yaitu secara langsung dengan mengajukan pertanyaan kepada orang-orang atau meminta mereka untuk menanggapi pernyataan atau perilaku yang terkait dengan topik yang kita minati. Contoh, kita ada beberapa pertanyaan, terus kita ajukan, terus kita tulis apakah orang ini suka menonton TV, kita ajukan. Ada beberapa pilihan, ya, terus tidak setuju atau setuju, kayak gitu. Ya, bisa diajukan menurut tentang pertanyaan-pertanyaan tersebut. Ya, kemudian kita lanjut tidak secara langsung seperti mengukur perubahan fisiologis atau tanggapan gambar yang ambigu. Ya, contoh kita ngasih pertanyaan tapi ada gambarnya, tidak secara harus seperti itu. Ada dengan kayak pertanyaan-pertanyaan secara tertulis. Ya, kemudian kita lanjut pengukuran sikap langsung dilakukan dengan 3 cara utama. Ya, yang pertama dengan skala Likert, dengan skala diferensial, sematik, dan dengan skala yang terakhir Thurston. Ya, berikutnya yaitu skala Likert. Ya, Likert yang di sini yaitu 1932 mengembangkan cara yang paling sederhana menjadi cara paling umum untuk mengukur sikap. Selanjutnya kita mulai dengan menghasilkan pernyataan positif dan negatif dalam jumlah yang sama tentang apapun yang kita ukur sikapnya. 3. Seorang diminta untuk menanggapi pernyataan tersebut, biasanya dalam skala 5 poin mulai dari sangat tidak setuju hingga sangat setuju. Selanjutnya yaitu skala diferensial semantik. Untuk menyiapkan skala diferensial semantik, yang pertama memikirkan jumlah kata dengan arti berlawanan yang dapat diterapkan untuk mendeskripsikan subjek tes. Kedua, yaitu ada tujuan poin di antara setiap pasangan kata. Tugas responden adalah memilih titik di antara 2 ekstrem yang paling menggambarkan perasaan mereka. Nah, kita lanjut slide berikutnya yaitu sisik Thurston. Nah, skala Thurston menyerupai skala Likert yang muncul sebagai rangkaian pernyataan yang respondennya memilih tanggapan berdasarkan seberapa dekat mereka setuju dengan pernyataan tersebut. Ya. Kemudian Thurston percaya bahwa penting bagi kita untuk mengetahui secara positif atau negatif setiap pernyataan dalam suatu skala, bukan hanya apakah pernyataan itu positif atau negatif. Ya, meskipun pada prinsipnya timbangan Thurston harus lebih valid
daripada timbangan liker. Ya karena pembobotan itemnya dalam prakteknya hanya sedikit penelitian yang bersedia melakukan upaya ekstra yang diperlukan untuk menyusun skala jenis lainnya. Ya, dari kemajuan latihan, pilih masalah olahraga seperti banyak tinjau atau pentingnya olahraga bagi perkembangan anak, buat skala, sikap minim menggunakan format Likert, dan buat 5-10 pernyataan yang terdiri dari pernyataan positif dan negatif. Ya. Lanjut slide berikutnya, yaitu hubungan antar sikap dan perilaku olahraga. Menurut GIL 1986, kami tertarik pada sikap dalam psikologi olahraga, bukan untuk kepentingannya mereka sendiri, melainkan untuk pengaruhnya terhadap perilaku olahraga. Ada menurut Henger et al. 1997, studi ada beberapa perbedaan yang signifikan antara sikap terhadap olahraga anak-anak diklasifikasikan sebagai aktivitas tinggi dan aktivitas rendah mendukung gagasan hubungan yang kuat antara sikap dan perilaku tersebut. Yaitu yang terakhir, hubungan antara sikap dan perilaku dalam olahraga. Yang pertama, jika kita ingin akurat memprediksi partisipasi olahraga orang, perlu mengetahui tidak hanya sikap umum mereka terhadap olahraga, tetapi persepsi mereka tentang bagaimana olahraga yang diinginkan tersebut, bagaimana baik atau tidaknya tergantung minat bakat olahraga tersebut. Yang kedua yaitu jika kita ingin meningkatkan niat orang untuk berpartisipasi dalam olahraga, kita perlu menargetkan sikap seorang terhadap olahraga dan persepsi mereka tentang dari olahraga tersebut. Ya, contoh dari siswa suka bermain bola, kita pantau ya siswa tersebut. Biar apa? Biar kita bisa menjadikan siswa tersebut menjadi atlet di kancah nasional bahkan internasional. Ya, sekian video presentasi dari saya. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.